Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini bersama kami, saya sebagai host kalian, Juan Hanif Arjuna, juga ada teman-teman saya. Boleh nih kenalan, teman-teman? Halo, saya Lilis Tianiru. Halo, Kak Lilis. Saya Lutfia Zena Zafira. Ada Kak Zafira juga. Halo, Kak Zafira. Dari A. Saya Muhammad Arif Fajar. Oke, halo Mas Fajar. Halo, saya Paranisa Nuha. Oke, yang terakhir ada Kak Nisa. Oke, di sini namanya adalah podcast ASN Berakhlak nih, teman-teman. Bisa dibaca di belakang nih. Nah, kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin eh, apa sih itu berakhlak? Ya, jadi yang pertama ada berorientasi pelayanan. Kalau dengar kata melayani, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita pertama kali? Mungkin teman-teman ada yang mau ini, kira-kira apa sih Kalau menurut berorientasi pelayanan, saya melayani? sih, kalau menurut saya, Oke. kata kuncinya itu pelayanan adalah responsif. Artinya kita harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat datang dengan harapan mendapatkan solusi, tapi malah merasa diabaikan dan bingung karena nggak ada kepastian informasi. Oh iya, Oh iya, kalau saya sih setuju banget ya sama Mbak Lilis ya. Tapi menurut saya responsif, selain responsif, pelayanan itu juga harus dibarengi sama empati loh. Kita tuh harus mencoba menempatkan diri di posisi masyarakat. Bayangkan kalau kita sendiri lagi butuhin bantuan, pasti kan kita ingin dilayani dengan jelas, cepat, dan nggak dipersulit kan. Nah, cara berpikir seperti itu penting supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih manusiawi gitu. Betul sekali. Dan satu hal lagi, yang sering dianggap sepele itu adalah keramahan. Tapi ramah saja nggak cukup, harus tetap solutif. Jangan sampai kita tersenyum manis, tapi masyarakat tetap pulang tanpa jawaban. Jadi, keramahan itu harus diikuti dengan usaha nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Iya betul, menurut saya inti dari pelayanan yang baik itu juga ada pada semangat perbaikan yang tiada henti. Jadi kita jangan cepat puas nih sama sistem yang ada sekarang. Kalau hari ini masih ada kekurangan, ya besok diperbaiki lagi karena kebutuhan masyarakat itu terus berkembang. Jadi pelayanan kita juga harus ikut berkembang. Oke, cakep banget. Aplaus buat teman-teman. Jadi itu tadi ya, teman-teman, apa itu berorientasi pelayanan? Nah, udah ada beberapa jawaban tadi. Sekarang kita lanjut ya. Berakhlak. Nah, kita ke A-nya, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel nih, simpelnya kan soal kepercayaan. Teman-teman nih ada pendapat masing-masing nggak nih soal akuntabel? Menurut saya ya, kalau dasar dari akuntabel sendiri itu adalah integritas. Jadi kita itu harus tetap jalani tugas dengan jujur, bahkan ketika nggak ada atasan yang lagi ngawasin. Karena integritas itu bukan soal siapa yang lihat, tapi gimana cara kita menjaga kualitas diri dan tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Oke, dari Kak Safira. Dari Mas Fajar mungkin ada nggak kira-kira pendapat soal akuntabel? Eh, saya setuju dan akuntabel itu juga berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan fasilitas negara secara bijak. Misalnya hal kecil seperti penggunaan alat kantor, kendaraan dinas, atau waktu kerja. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan kedinasan malah digunakan berlebihan untuk kepentingan pribadi. Nah, izin nambahin ya, Mas. Menurut saya yang paling penting adalah soal tanggung jawab. Kalau ada kesalahan dalam kerjaan, kita harus berani ngakuin dan memperbaikinya. Jangan malah cari teman, cari kambing hitam atau lempar tanggung jawab ke teman kerja karena sikap profesional justru terlihat saat kita menghadapi masalah. Nah, kalau disimpulin nih, berarti secara sederhana, akuntabel itu berarti bekerja sesuai aturan, transparan, dan hasil kerja kita bisa dipertanggungjawabkan baik kepada atasan, instansi, maupun masyarakat. Oke, keren banget nih teman-teman. Plus lagi.
Jadi itu tadi akuntabel ya, soal integritas, juga tanggung jawab. Sekarang akhlak. Nah, kita ke K, yaitu kompeten. Nah, buat teman-teman nih, kompeten sendiri, menurut teman-teman dituntut jadi smart ASN ya, itu seperti apa tuh kompeten tuh bagi teman-teman? Kalau menurut saya, ASN yang kompeten itu harus punya semangat terus belajar. Dunia kerja sekarang cepat sekali berubah. Teknologi berkembang, aturan juga bisa berubah. Jadi, kita nggak bisa merasa cukup hanya karena sudah lama bekerja atau merasa sudah berpengalaman. Betul ya yang dikatakan Mas Fajar. Selain belajar, kompeten juga berarti memberikan kualitas kerja yang terbaik. Kalau kita mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, kenapa harus puas dengan hasil yang biasa aja? Prinsipnya adalah selalu berusaha memberikan performa maksimal dalam setiap tugas. Tapi menurut saya, ada satu hal yang penting lagi, yaitu semangat untuk berbagi ilmu. Kalau kita punya pengalaman atau pengetahuan baru, jangan disimpan sendiri. Kita harus membantu rekan kerja yang lain untuk ikut belajar, supaya kemampuan tim juga ikut meningkat bersama-sama. Nah, tepat sekali nih, karena pada akhirnya kalau semua anggota tim kompeten, pekerjaan pasti jadi lebih efektif, koordinasi lebih mudah, dan target organisasi juga akan jauh lebih cepat tercapai. Oke, terima kasih teman-teman. Bagus banget nih. Tadi ada beberapa pendapat, juga bisa kita lihat nih keharmonisan kita. Nah, ngomong-ngomong soal harmonis nih, kan akhlak ada juga yang namanya harmonis. Gimana nih tanggapan teman-teman? Gimana cara kita menyikapi perbedaan, menyikapi misalkan ada perbedaan pendapat, lain-lain dengan rekan kerja. Kira-kira tanggapannya teman-teman gimana nih supaya kita tetap harmonis dan tetap solid? Oke? Oke, menurut saya kuncinya adalah menghargai perbedaan. Mau beda suku, agama, usia, pendidikan, atau bahkan jabatan, semuanya harus tetap saling menghormati. Karena lingkungan kerja yang sehat itu dibangun dari rasa saling menghargai. Betul banget tuh. Selain itu, kita juga harus punya kebiasaan suka menolong. Kadang kalau ada rekan kerja yang sedang kewalahan atau menghadapi kesulitan, kita bantu secukupnya atau semampunya. Karena tim kerja itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi bagaimana bisa saling menguatkan. Betul. Kalau budaya saling menghargai dan saling membantu itu udah terbentuk, otomatis eh, akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif juga. Jadi orang itu nyaman bekerja, komunikasinya lebih baik, dan konflik itu juga bisa diminimalkan. Jadi, intinya, jadilah pribadi yang membawa suasana positif di tempat bekerja. Jangan malah jadi sumber konflik atau pembuat drama yang bikin suasana kerja nggak nyaman. Oke, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya harus menjaga keharmonisan, saling menghargai perbedaan, suka tolong menolong juga itu semua menjadikan lingkungannya kondusif ya teman-teman. Jadi teman-teman selalu nyaman dalam bekerja setiap harinya. Selanjutnya nih ada namanya loyal, akhlak. L nih di tengah, loyal. Apa sih loyal bagi teman-teman ASN nih? Mungkin ada yang mau nerangin lagi nih. Silakan. Kalau menurut saya, loyal itu berarti pertama-tama setia terhadap ideologi negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. Sebagai ASN, kita punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Nah, selain itu, loyal itu juga berarti menjaga nama baik instansi. Misalnya, dalam bersikap di media sosial atau juga di lingkungan masyarakat. Jangan sampai tindakan kita itu malah justru menimbulkan cita buruk bagi tempat kita bekerja. Oh iya, ada satu hal penting yang sering terlupakan adalah menjaga rahasia jabatan. Informasi internal atau data tertentu tidak bisa dibagikan sembarang orang. Profesionalisme ASN juga terlihat dari bagaimana kita menjaga kepercayaan tersebut.
Oke, jadi loyal itu bukan soal asal ikut perintah ya, tapi tentang dedikasi, tanggung jawab, juga kesadaran nih bahwa kerjaan kita tuh pada akhirnya adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Wah, keren-keren nih teman-teman. Udah paham bener ya. Cepat beradaptasi ya. Bagaimana ASN-ASN ini. Emang keren-keren nih rekrutannya nih. Soal beradaptasi nih. Kira-kira ada nggak sih sebutannya? Akhlak. Oh iya, adaptif. Nah, teman-teman nih. Jadi ASN yang adaptif. Sekarang di zaman serba digital ini kira-kira adaptif tuh apa ya teman-teman bagi ASN masing-masing nih? Kalau menurut saya, adaptif itu berarti ASN harus cepat menyesuaikan diri nih sama perubahan. Sekarang kan udah banyak sistem yang berbasis digital. Jadi kita nggak bisa terus-terusan bertahan dengan cara yang lama, baru disuruh nunggu. Benar itu. Selain bisa beradaptasi, kita juga harus punya semangat berinovasi. Kadang ada prosedur yang terlalu panjang atau kurang efektif. Nah, kita perlu berpikir bagaimana caranya membuat proses kerja jadi lebih sederhana, tapi tetap sesuai aturan. Nah, dan yang gak kalah penting adalah proaktif. Jangan nunggu perubahan datang terus panik. Justru kita harus siap belajar lebih dulu, cobain hal baru, dan ikut kontribusi dalam perubahan yang positif. Nah, jadi intinya, ASN masa kini itu harus jadi pribadi yang terbuka dan jangan jadi orang yang takut teknologi, tapi jadilah ASN yang siap belajar dan juga melek digital. Wah, udah dirangkumin ya. Keren banget nih. Teman-teman kalau kita ngikutin dari podcast awal sampai akhir, nih teman-teman, jawabannya saling berkolaborasi, saling mendukung sama lain. Wah, keren banget sih. Oh iya, itu kan juga salah satu pilar terakhir dari akhlak, yaitu kolaboratif. Teman-teman emang udah praktekin sih. Tapi bisa nggak sih dijelasin ke teman-teman, sebenarnya dari pandangan ASN, apa tuh kolaboratif? Boleh nih sebagai penutup manis kita. Silakan teman-teman. Kalau menurut saya, kolaboratif berarti memberikan ruang bagi banyak pihak untuk terlibat. Jangan merasa bagian kita paling penting atau paling hebat, sampai menutup diri dari kerjasama atau unit lain. Iya, betul banget. Kita juga harus terbuka dalam bekerja sama. Karena seringkali hasil terbaik justru muncul dari berbagai sudut pandang yang beda. Jadi kalau misal saling mendukung, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada kerja sendiri-sendiri. Betul, Leo. Selain itu, penting juga untuk memanfaatkan sumber daya bersama. Kalau ada pengetahuan, alat, atau pengalaman dari unit yang lain bisa membantu pekerjaan, ya kita manfaatkan bersama-sama demi tujuan bersama. Nah, jadi intinya keberhasilan itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi gimana kita bisa berjalan bersama. Karena saat kita berkolaborasi, kekuatan tim itu jauh lebih besar dibanding kemampuan individu kita masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi udah nih berakhlak, jadi udah tuntas. Cepet banget ya. Padahal sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas, tapi teman-teman rangkum sedemikian rupanya sampai bisa diterima kayak layak umum. Dari yang pertama, berorientasi pelayanan. Terus ada akuntabel, kompeten, juga harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Itu sudah kita tunjukkan semua nih di sini. Di podcast ini apalagi. Jadi terima kasih teman-teman udah mau bersama-sama mengedukasi teman-teman lainnya apa sih berakhlak itu bagi ASN. Oke teman-teman, mungkin kita say goodbye dulu ya untuk podcast kali ini. Jadi itu dia podcast dari kelompok 3, kelompok kecil 1, angkatan 20. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye dulu, bye-bye. Dadah.